Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Baik teman-teman yang dirahmati Allah SWT, masih kita seputar muqaddimah tentang tauhid. Kita sudah sampaikan betapa pentingnya seseorang untuk mengetahui tauhid, karena inilah yang ajaran para rasul yang utama. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang makna tauhid, ya. Itu tauhid dari masdar wahada yuwahidu tauhidan, ya, yang artinya mengesahkan atau menjadikannya satu, ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW, "Falyakul awwala ma tad'uuhum ilaihi tauhidullah." Maka jadikanlah dakwahmu wahai Muaz, yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapapun hebatnya seorang beribadah, betapa hebatnya seseorang beramal, kalau dia tidak bertauhid kepada Allah, maka sia-sia amalnya, ya. Sebagaimana kita pernah jelaskan zaman dahulu di jahiliyah, bahwa Al-As bin Wa'il, ya, nadhara fil jahiliyah, ya, yaitu bapaknya, ya, bapaknya Amr bin As, ya. Dia menazam untuk menyembelih 100 unta. Dan putranya Hisham bin As menyembelih bagiannya 50, dan Amr bin As bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah boleh ia menyembelih 50 lagi sisanya kepada ayahnya. Kata Nabi SAW, apa kata Nabi? Kalau seandainya ayahmu itu, yaitu Al-As bin Wa'il, seandainya berikrar dengan tauhid lalu engkau berpuasa dan bersedekah atas namanya, maka akan bermanfaat baginya. Artinya tidak ada manfaatnya sama sekali, walaupun dia bernazar mengorbankan. Kita tahu bagaimana kurban, ya, bagaimana kurban bernazar untuk membagi-bagikan hewan kurban 100 ekor, tentu sangat mulia sekali teman-teman, ya. Akan tetapi karena Wa'il bin As tadi, Al-As bin Wa'il ini tidak bertauhid, ya, tidak beriman kepada Allah, maka gugurlah dan sia-sialah semua amalan yang dia lakukannya. Baik, pada kesempatan ini masih kita seputaran, teman-teman. Ustaz udah bagikan PDF, ya. Teman-teman ada di copy kemarin itu, yang bahasa Indonesia atau tidak? Yang kitab tauhid. Kalau sirah ada kan? Yang tauhid ada di copy atau tidak ada? Ada Ustaz, bukunya bahasa Indonesia. Oh, ada buku bahasa Indonesia, ya. Coba lihat, agak dekatin layar, saya lihat. Oke, udah ada, ya. Oke, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah tuh bisa. Tapi Ustadz akan mungkin lebih agak melebar, ya, karena biar teman-teman lebih paham, ya, tentang artinya di buku itu memang secara ringkas, tapi nanti kalau ada lebih daripada buku itu mungkin bisa ditulis teman-teman, ya. Baik, kita masih di Muqaddimah karena masih di bagian kedua, ya. Nanti insya Allah pengarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, beliau ada 66 bab semua dalam kitab Tauhid. Jadi kita akan bahas satu persatu, ya, agar teman-teman paham, ya, sesungguhnya mana tauhid, sesungguhnya bagaimana kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sampai hari ini orang-orang yang beribadah, terutama dalam tauhid uluhiyah, yaitu peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pagi ini kita masuk masih di mukaddimah, belum ke ini, ya. Apakah di buku sudah dijelaskan? Saya tidak tahu, ya, di buku situ, ya, tentang pembagian tauhid, ya. Kemarin sudah makna tauhid, hari ini tentang pembagian tauhid. Nah, teman-teman harus ingat bahwasanya asalnya tauhid tidak boleh dibagi-bagi, ya. Tauhid ini nggak ada dibagi, ya. Emang beriman kepada Allah, Rasul, nggak ada asalnya tidak dibagi-bagi, ya. Karena rububiyah Allah, ya, uluhiyah Allah serta asma dan sifat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, ya. Jadi hukum asalnya tauhid ini tidak dibagi-bagi, artinya tidak ada, Rasul tidak menyuruh bagi pembagian tauhid, para sahabat tidak menyuruh untuk membagi tauhid, ya. Akan tetapi dibagikan oleh para ulama, diantaranya adalah karena
karena kaum musyrikin lah ya yang melakukan pembagian sebenarnya, karena mereka itu beriman kepada tauhid rububiyah, mereka mengetahui bahwasanya Allah pencipta, ya Allah pencipta langit dan bumi, tapi mereka salah di tauhid peribadatannya, itu tauhid uluhiyah. Tapi mereka tetap membangun berhala, mereka membuat tuhan-tuhan bahkan dari makanan mereka. Jadi dari sisi peribadatan mereka salah. Maka dibagikan oleh para ulama agar kita nampak salahnya mereka di sini. Jadi mereka tidak mengingkari, ya. Mereka tidak mengingkari bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi adalah bukan Lata, Uzza, Hubal, ya, bukan Manat, bukan tuhan-tuhan yang mereka ciptakan itu. Karena mereka tahu, tapi mereka liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, semisal itu pun syirik sebenarnya. Ya, makanya inilah dibagikan agar kita nampak bagaimana kesesatan mereka tidak mengingkari di tauhid rububiyah, yaitu Allah sebagai pencipta langit dan bumi, ya, pengatur langit dan bumi dan lain-lain, tapi mereka salah dalam peribadatan. Dahulu setelah diutusnya Nabi Adam, tauhid dipahami oleh manusia secara terakumulasi tanpa ada pembagian, hingga akhirnya setelah 10 kurun muncullah kemusyrikan. Itu dia, ya. Jadi muncul kesyirikan. Kesyirikan inilah muncul sehingga membuat tauhid itu terpecah, ya. Sebagaimana dalam surah Yusuf ayat 106, ya, surah Yusuf ayat 106, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain. Itu sebagian mereka tidak beriman kepada Allah, ya. Dalam surat lain, surah Al-Ankabut misalkan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda, ya, la yaqulunna Allah. Mereka mengatakan, kalau kita tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah, ya. Wa idza ghasyiyahum fi mawjin apa namanya, falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun, wa idza ghasyiyahum mawjun kadhulali da'u Allah mukhlishina lahuddin, ya, dalam ayat itu, ya. Kalau mereka di tengah-tengah lautan, itu mereka beriman kepada Allah. Mereka, ya ada Allah, la in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Kalau engkau selamatkan kami, ya Allah. Mereka tahu ketika di tengah lautan, mereka itu tahu yang bisa menyelamatkan mereka dari tenggelamnya, dari ombaknya lautan, dahsyatnya lautan. Maka mereka beriman kepada Allah. Ya, kalau engkau selamatkan kami menjadi syakirin. Falamma anjahum ilal barri idahum yusyrikun. Pas mereka udah sampai ke daratan, mereka selamat, maka mereka kembali lagi melakukan kesyirikan. Itu kesyirikan dalam ibadat tentunya. Nah, oleh karenanya itulah kenapa kita harus membagikan ini. Artinya membagikan bukan berarti karena ada kaum musyrikin lah yang mereka membagikan itu karena mereka syirik dari satu sisi dan yang satu sisi yang lain malah mereka benar. Jadi kaum musyrikin yang telah misah-misahkan tauhid, maka Allah pun menjelaskan keyakinan mereka yang salah ini, ya, dengan menjelaskan bahwa iman tauhid mereka tercampur dengan kesyirikan. Ternyata keyakinan tauhid yang mereka sebut Allah, ya, dengan iman adalah keyakinan mereka bahwa Allah Maha Pencipta dan Maha Pemberi rezeki. Jadi mereka cuma yakin Allah itu Maha Pencipta, Maha Pemberi rezeki, ya, Pencipta, Pemberi rezeki. Seperti itu, ya. Dan ini merupakan tauhid rububiyah. Dia tahu yang kasih rezeki Allah, yang Maha Pencipta Allah. Tapi pas ibadahnya salah. Ya, adapun kesyirikan yang mereka dari sisi ibadah salah. Oleh karenanya dalam ayat Al-Quran, ini kita belajar apalagi Syekh Muhammad, ya, dalam kitabnya beliau ayat-ayat semua ayat hadis. Ya. Maka kita dalam firman Allah, Allah melarang membagi-bagi tauhid. Ya, misalkan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya, di surah Al-Baqarah ayat 21 dan ayat 22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a, ya.
Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit was samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dan dialah yang menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Fala taj'alu lillah, ini message-nya. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui, ya. Ya, jadi pembagian tauhid menjadi tiga adalah untuk memudahkan pemahaman yang benar bahwasannya tauhid tidak boleh dibagi-bagi. Jadi kita bagi tiga ini sebenarnya tidak ada dasarnya untuk dibagi, tapi dibagi agar orang mengetahui bahwasanya agar memudahkan pemahaman yang benar. Nah, sehingga tidak terjerumus dalam kesyirikan, ya. Baik, yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah, ya. Nanti kita jelaskan. Yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah, ya. Yang pertama tauhid ar-rububiyah, yang kedua tauhid al-uluhiyah, yang ketiga tauhid asma was sifat. Asma was sifat itu nama-nama dan sifat-sifat. Nah, adapun tauhid ar-rububiyah. Apa maksud tauhid ar-rububiyah? Yaitu tauhidullah bi af'ali. Artinya adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah. Mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah. Mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah. Tauhidullah bi af'ali. Ya, mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah. Bahwasanya hanya Allah semata yang melakukannya tanpa ada campur tangan dan andil lain sama sekali. Ini maksudnya adalah mengesahkan Allah, artinya hanya Allah yang melakukannya tanpa ada campur tangan dan andil dari siapapun. Dan af'alullah banyak. Ya, af'alullah ini perbuatan-perbuatan Allah itu banyak. Seperti apa? Yaitu seperti menciptakan, ya, penciptaan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Coba teman-teman, kalau misalkan malam tiba-tiba Allah ganti nih malam besok, ya, dari pagi ini nggak ada malam besok, ya, pada bingung semua, kita ketakutan, kita hari kiamat mungkin, ya. Tapi semua itu teratur dengan rapinya karena ada Tuhan yang mengaturnya, ya. Dan Allah yang mengatur alam semesta, memberi manfaat dan mudarat. Allah beri manfaat dan mudarat, teman-teman. Jadi nggak ada makhluk sesiapapun. Maka kalau ada orang yang pergi ke dukun, misalkan, maka dia telah salah di tauhid. Ya, kok dia yakin ada orang lain yang bisa mengatur orang lain, gitu. Dia percaya si dukun ini bisa kasih manfaat. Nah, ini salah ini. Dan praktek-praktek ini masih banyak di Indonesia, terutama, teman-teman. Ya, memudaratkan. Bahkan dalam ayat yang lain, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Tidak akan menimpamu kecuali sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Jadi jangan takut. Ya, mau orang mau pelet kita, mau apa, ya, kita tahu sihir itu ada, misalkan. Tapi kita tidak mau. Maksudnya kita berusaha untuk kita berlindung dari sihir tersebut. Makanya diantaranya amalan kita zikir pagi dan petang, ya. Bahkan kalau mereka yang punya kurma makan 7 ajwa, maka tidak terkena sihir. Baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Ya, kuatkan diri dengan baca-baca Al-Quran. Jadi insya Allah mental sendiri itu, teman-teman. Toh kalaupun kena itu sudah ditakdir, sudah di Lauhul Mahfuz. Nah, ini perlu kita tahu, ya. Nantinya bukan si dukun itu bisa kasih mudarat kita, tapi semua karena Allah. Ya, semua karena Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa kasih syafaat, kasih mudarat, menyembuhkan, ya, mengabulkan doa dan yang lainnya. Dan itu adalah af'alullah. Allah yang maha pencipta, Allah maha memberi rezeki, maha menghidupkan, mematikan, ya, maha memberi manfaat dan mudarat, maha menyembuhkan, ya, yang mengabulkan doa dan lain-lain. Tentu banyak. Nah, tauhid rububiyah ini berporos pada 3 hal, yaitu 3 perkara, ya. Jadi kita sudah katakan tauhid rububiyah yang mengesahkan Allah
Yaitu ini dasar sekali ya, makanya teman-teman harus dengar betul-betul agar tidak bingung nanti, karena semakin ke depan nanti semakin luas pembahasannya ya. Mudah-mudahan santri-santri yang baru nanti udah mulai ya, karena kita baru mulai di awal-awal nih. Maka kalau teman-teman awal-awal ini dapat ya, jadi nggak akan bingung insya Allah. Jadi paham di mana letak kesalahan mereka orang-orang musyrikin ya. Nah, berporos pada 3 perkara, yaitu yang pertama al-khalq, yaitu penciptaan, yaitu Allah menciptakan makhluk dari tidak ada menjadi ada. Makhluk ya, artinya makhluk di sini nggak hanya manusia, apapun ya, langit, arsy, bumi, apapun yang Allah ciptakan, matahari, bulan, bintang, ya. Nah, jadi yang pertama adalah al-khalqu, yaitu penciptaan, yaitu Allah menciptakan makhluk dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, 2 adalah al-mulku, yaitu kepemilikan. Ya, artinya karena hanya Allah lah yang menciptakan alam semesta berserta isinya, maka hanya Allah lah yang memiliki itu semua. Karena Allah hanya pencipta, maka dia yang memiliki itu semua. Nah, jadi poros pertama tadi al-khalqu, penciptaan, ya, hanya Allah lah yang menciptakan makhluk yang dari tidak ada menjadi ada. Yang kedua al-mulk, kepemilikannya hanya Allah yang milik, karena Allah yang menciptakan pasti dia yang miliki, yang nggak ada yang lain yang miliki. Nah, dan yang ketiga adalah pengaturan ataupun tadbir. Nah, ini dia. Pengaturan ataupun at-tadbir. Ya, jadi tidak ada yang ikut serta bersama Allah dalam mengatur alam semesta ini. Semua yang terjadi adalah di bawah aturan Allah dan tidak akan pernah meleset. Nah, itu dia. Ya, yang pertama adalah al-khalqu, yaitu penciptaan. Yang kedua adalah al-mulku, yaitu kepemilikan Allah, yaitu ini tauhid rububiyah ya tadi. Kemudian yang ketiga adalah at-tadbir, yaitu pengaturan. Jadi yang mengatur, yang menurunkan hujan, yang memberi angin, yang kasih gempa, semua Allah. Semua Allah. Ya, semua Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada intervensi ya dari yang lain. Allah lah yang berhak mengaturnya dan tidak akan meleset dari apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan teman-teman tahu ada malaikat-malaikat, ya itu Allah menyuruh, tapi semua atas takdir Allah, semua atas keesaan Allah. Allah yang mengaturnya. Jadi mereka tidak ada intervensi, Allah nyuruh saja. Ini malaikat ini, ya menurunkan hujan, Mikail misalkan, ya. Ya, tapi semua pengaturan adalah Allah, hak introgatif Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang intervensi. Jadi itu dia tauhid rububiyah mengandung 3 poros ataupun 3 hal, yaitu yang pertama ada al-khalqu, penciptaan, yang kedua adalah al-mulku, yaitu kepemilikan hanya Allah, karena Allah yang menciptakan maka Allah yang memilikinya, dan ketiga adalah at-tadbir, yaitu dalam mengatur penciptaannya, itu ya Allah yang mengaturnya, Allah yang kasih manfaat, Allah yang kasih rezeki, Allah yang kasih menghidupkan, Allah yang mematikan, itu orang nggak bisa diatur-atur, nggak bisa malaikat langsung cabut nyawa tanpa seizin Allah, tidak ada. Ya, semua sudah Allah aturkan. Itu tauhid ar-rububiyah. Nah, sekarang tauhid al-uluhiyah. Nah, ini dengar baik-baik teman-teman ya. Nah, inilah yang dipelintirkan atau diplesetkan oleh orang-orang musyrikin ya. Nah, mereka di tauhid rububiyah benar, mereka tahu ya, mereka udah tahu tuh Allah pencipta langit, karena nggak mungkin, mereka itu punya logika juga, nggak mungkin masa Tuhan yang aku buat ini menciptakan langit dan bumi ya, seperti itu. Jadi mereka paham, cuman inilah tauhid uluhiyah ataupun dari peribadatan mereka salah. Apa yang maksud dengan tauhid al-uluhiyah atau al-ilahiyah ataupun tauhid al-ibadah kadang disebut ya, adalah mengesahkan Allah dalam peribadatan. Tadi mengesahkan Allah dalam penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan. Nah, itu 3. Tapi tauhid uluhiyah yaitu mengesahkan Allah, hanya Allah lah yang patut diibadahi. Hanya Allah lah yang kita sembah, hanya kepada Allah lah yang kita sujud. Nah, itu dia. Ya, ibadah hanya kepada Allah lah yang kita berkurban. Nah, itu dia. Teman-teman, ya. Hanya Allah lah kita berpuasa. Nah, dari tauhid peribadatan, ya. Nah, artinya hamba hanya boleh beribadah hanya Allah semata. Nah, ini dia. Ya, hamba hanya boleh beribadah kepada Allah semata.
Nah, jika tauhid ar-rububiyah berkaitan dengan af'alullah, tadi dengan perbuatan-perbuatan Allah seperti menciptakan, beri rezeki. Adapun tauhid al-uluhiyah berkaitan dengan af'alul abdi, yaitu perbuatan hamba yang mencakup semua bentuk ibadah yang dilakukan oleh hamba. Nah, jadi semua hanya Allah lah kita berdoa, hanya kepada Allah lah kita bernazar, hanya kepada Allah lah kita menyembelih, hanya kepada Allah lah kita takut, kita berharap hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Ya, kalau kita bertawakal kepada majikan kita, bertawakal kepada bos kita, itu tauhid kita udah tercampur ini. Ini kalau nggak dikasih uang sama bos nggak ada. Kalau nggak dikasih uang, dia sebab saja, tapi Allah lah yang berikan sebab. Bisa jadi kadang bos kita bangkrut esok hari, ya, kita nggak ada gaji lagi gitu misalkan, ya. Hanya Allah lah yang berikan rezeki, makanya kita harus bergantung. Semua itu bertawakal, takut hanya kepada Allah, ya. Nah, itu dia. Jadi paham ya sampai di sini ya teman-teman ya. Artinya dari tauhid rububiyah, tauhid apa namanya al-khalqu, ya, al-mulku dan at-tadbir, yaitu tauhid mengesahkan Allah dalam penciptaannya, ya, dalam af'alu, dalam perbuatannya. Dan yang kedua adalah mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya, dalam bentuk peribadatan, ya. Nah, yang ketiga, adapun tauhid asma wa sifat, yaitu seseorang hamba meyakini bahwasanya Allah Maha Esa dengan kesempurnaan yang mutlak dari segala sisi dalam nama-nama dan sifat-sifatnya yang agung. Nah, itu seorang hamba meyakini bahwasanya Allah Maha Esa dengan kesempurnaan yang mutlak dari segala sisi dalam nama-nama dan sifat-sifatnya yang agung. Artinya mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya yang agung. Itu. Maknanya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dari sisi nama dan sifatnya. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah dari sisi nama dan sifat-sifatnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Ya, tidak ada yang sama dengan Allah. Ya, makanya kita sebutkan kalau di sifat Allah maha besar, ya, maha. Nggak boleh kita katakan Allah besar, maha, maha pemberi rezeki, maha semua, karena memang sifatnya berbeda, maha penyayang, maha pengasih, ya. Manusia ada sifat sayang, sifat kasih itu, tapi yang maha ini tidak. Jadi maha itu artinya lebih, artinya tidak ada yang bisa menyamai, ya. Nah, jadi keesaan Allah dari sifat dan nama-namanya. Makanya tidak boleh orang dikasih nama dengan nama Allah. Sekarang ada anak lahir kita kasih nama Allah, nggak boleh. Atau kita kasih nama Ar-Rahman, nggak boleh. Ya, tapi bolehnya kita kasih Abdurrahman, Abdullah, ya. Misalkan nama Allah yang lain apa? Misalnya Ar-Razzaq, Abdul Razzaq, nggak boleh kasih Ar-Razzaq, karena itu hanya Allah lah yang maha pemberi rezeki, gitu. Nggak boleh Ar-Razzaq, tapi Abdul Razzaq. Ya, tauhid ar-rububiyah dan tauhid asma wa sifat, ya, berkaitan dengan zat Allah yang harus diyakini bahwa Allah Maha Esa dalam rububiyah dan asma dan sifatnya. Nah, itu dia. Jadi tauhid ar-rububiyah yaitu tentang penciptaan tadi ya, dan tauhid asma wa sifat, ya, berkaitan dengan bahwa Allah Maha Esa dalam rububiyahnya, itu dia, ya. Itu dia dengan zatnya Allah sendiri, ya. Sedangkan apa namanya tauhid uluhiyah berkaitan dengan perbuatan hamba, ya. Paham di sini ya, teman-teman ya, paham ya. Tadi udah kita katakan kalau tauhid uluhiyah Allah lah yang menciptakan, ya, langit dan bumi, bulan, bintang dan segala isinya, hewan, manusia, jin, ya, Allah lah yang mengaturnya, ya, dan Allah yang memilikinya. Nah, itu dia. Nah, tauhid asma wa sifat sama juga, tapi beda asma dan sifat, nama-nama, hanya saja nama-nama, ya, nama dan sifat-sifat Allah. Ya, walaupun nama-nama itu sama antara makhluk dengan Allah, tapi hakikatnya berbeda. Misalkan ada makhluk tadi Ustaz bilang, maha penyayang, menyantun, memberi rezeki, ya, maha penyabar, ya, maha marah, ya, Allah hakikatnya beda. Nah, kalau tauhid uluhiyah hanya berkaitan dengan perbuatan hamba, yaitu hamba hanya boleh beribadah kepada Allah. Nah, itu beda antara tiga ini ya. Walaupun sebenarnya dia tidak ada perbedaan ya, satu kesatuan, namun kita bagi-bagikan biar mudah karena di sini ada
penyelewengan, ya, ada kesalahan yang dilakukan terutama oleh orang-orang musyrikin Arab dahulu dan sampai hari ini masih banyak, ya. Kalau tidak ada penyelewengan ini di tauhid uluhiyah ini, nggak banyak lagi, nggak ada orang dukun, nggak laris lagi teman-teman hari ini, ya. Atau banyak hari ini dukun pelaris, orang berniaga, berbisnis, ya, pergi ke dukun biar bisnisnya lancar, biar niaganya lancar, taruh jimat-jimat dan lain-lain. Artinya dia mempercayai adanya dalam ibadah ini adanya yang seseorang yang bisa memberikan mudarat. Ada yang seorang yang bisa memberikan manfaat. Itu dukun itu. Dia percaya itu. Padahal nggak bisa mudarat. Ya. Innama tada'una min dunillahi la yamlikuna rizqahum fis-sama. Nggak bisa memberikan rezeki. Ya. La yanfa'uhum wa la yadurruhum. Nggak memberikan syafaat, manfaat dan mudarat. Ya. Baik. Dalam bab ini, teman-teman kalau lihat di buku ada ya, coba buka mungkin bukunya, mungkin di buku ya, ini sudah masuk ke dalil pertama ya di Kitab Tauhid, tapi masih belum masuk bab ya. Nah di dalil ini di sini ada 6 dalil ya di Kitab Tauhid ya. Di situ ada nggak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada disebutkan nggak di awal kitab? Ada ya. Ya surah Az-Zariyat ayat 56. Ada ya teman-teman? Ya, oke. Ini kita udah masuk ke perkataan ataupun matan daripada penulis ya. Wa ma khalaqtul A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kita jelaskan satu-satu ya, teman-teman ya. Nah, tidak aku ciptakan jin. Nah, ini dalil masih mukaddimah, teman-teman. Belum masuk bab. Nanti kalau masuk bab udah fadlut tauhid. Nah, nanti bab pertama itu ada di fadlut tauhid, itu fadlut tauhid wa ma yukaffir minadz dzunub, keutamaan tauhid dan bahwa tauhid adalah penggugur dosa. Ada nggak di situ? Bab satu ada? Ada di bab satu, ada bab satu di buku itu ada bab-bab. Oh, di situ bab dua ditulis. Yang benar bab satu ya. Nah, yang benar bab satu. Mungkin salah dari apa namanya penerjemahnya itu. Ya, jadi kitab tauhid yang pertama itu bukan bab satu, itu masih mukaddimah. Ya, yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang bab satu adalah fadlu tauhid wa ma yukatsir minadz dzunub. Jadi di buku aslinya itu bab satu itu dia, ya. Bab satu fadlu tauhid. Bab fadlu tauhid wa ma yukatsir min dzunub wa qaulullah ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surah Al-An'am ayat 82. Ini bab satunya di sini, teman-teman. Ya, ada kekeliruan berarti di buku itu. Jadi jangan dirobah aja ya, dirobah aja. Ya, dipakai pulpen aja boleh. Karena emang tidak sesuai dengan penulis aslinya. Jadi yang wa ma khalaqtul jinna wal insa itu kitab tauhid itu bukan bab satu, masih mukaddimah, teman-teman. Ya, masih mukaddimah. Baik, kita jelaskan di ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya beribadah kepadaku. Penjelasan ayat, ya kita jelaskan ayat ini dulu ya. Ini kita syarah ya, kita agak melebar. Artinya biar betul-betul kita pahami tauhid ini, teman-teman. Ya. Kalau kita udah kuat tauhid, insya Allah tidak akan digoyahkan oleh apapun ya, oleh aliran-aliran filsafat Aristoteles ya, membingungkan ya. Sebenarnya tauhid ini mudah. Tapi hanyalah orang-orang ahli ahwa, orang-orang yang suka apa namanya pakai logika full, apalagi orang ateis dan lain-lain itu yang mereka yang buat-buat kita bingung gitu sebenarnya. Ya, padahal kita tahu misalkan hanya Allah lah yang di atas ya, kita serahkanlah pada yang di atas. Itu udah lumrah. Orang kampung semua orang-orang pun udah tahu kita serahkanlah yang maha di atas sama yang di atas. Kita tahu Allah di atas gitu. Kita tidak menafikan sifat ulu, sifat tingginya Allah. Ya, dan banyak ya kita kan buktinya kita angkat tangan kita ya Allah gitu kan. Nabi berdoa ke atas, ada orang berdoa ke bawah nggak ada kan. Nah, jadi kita tidak menafikan sifat ulu wa huwal aliyyul azim, dialah yang maha tinggi. Nah, nanti kita jelaskan tentang asma sifat ya, panjang ya teman-teman, karena ini tentang sifat Allah ya. Baik, kita jelaskan syarahnya ya.
Ayat ini berkaitan dalil bahwasannya jin juga mukallaf. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu jin juga mukallaf. Apa maksud mukallaf? Yang dibebani oleh syariat. Jadi jin ini ada syariatnya. Syariatnya seperti manusia. Syariatnya sama syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika Nabi Muhammad turun, syariatnya sama seperti Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad turun, ya jinnya syariatnya sama seperti syariat-syariat Nabi sebelumnya. Wallahu alam, apakah ada syariat yang lain? Ya, apakah mereka di antara mereka ada rusul juga mungkin? Ya, ada yang intinya mereka mukallaf, dibebani, dan bagi mereka juga surga dan neraka. Ketika mereka mukallaf, maka dibebani hukum syariat, maka bagi mereka surga dan neraka. Bagaimana, apakah nanti surga jin dan manusia sama tempatnya? Allah alam, kita nggak tahu itu ya, karena nggak dijelaskan. Allah alam, Allah maha mampu atas segala sesuatu ya. Oleh karenanya jin juga mendapatkan balasan di dunia dan juga balasan di akhirat, yaitu surga dan ataupun neraka. Allah berfirman dalam ayat yang lain, surat Jin ayat 15 dan 16. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Ya, dan adapun kaum jin yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam. Kayu api loh. Oh Allah. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan, yaitu agama Islam, benar-benar kami akan memberi mereka minum dari air yang segar, ya, ma'an ghadaqa. Jadi kalau mereka lurus, mereka baik, akan diberikan air yang segar seperti itu ya. Oleh karenanya, jin juga memiliki berbagai macam aliran, teman-teman. Ya, sama kayak manusia ya. Kita aliran macam-macam, aliran Khawarin, aliran Syiah, aliran ini, aliran apa lagi, aliran macam-macam. Ya. Dalam surah Jin ayat 11, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang saleh dan di antara kami juga ada yang tidak demikian. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Jadi jin ini sama juga, ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang munafik, ya, ada tiga sama seperti kita, ya. Ya, ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang munafik. Jadi mereka pun nggak sama semua, kalau nggak ada surga semua mereka ya. Nah, Ibnu Katsir meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-A'mashi rahimahullah, beliau pernah bertanya kepada jin. Ya, nah, jadi suatu ketika beliau pernah bertanya kepada jin, "Famar rafidah fikum?" Qala syarruna. Ya, Rafidah. Bagaimana Syiah Rafidah di sisi kalian? Jin tersebut menjawab, paling buruk di antara kami. Mereka pun ada seperti itu ya, teman-teman. Ini menunjukkan kaum jin juga ada yang saleh dan ada yang fajir, ada yang mukmin, ada yang kafir, dan ada muslim, dan yang muslim pun beraliran-aliran. Alhamdulillah. Ini baru ayat pertama ya, kita jelaskan teman-teman ya, belum masuk ayat kedua lagi ya. Nggak apa-apa, kita jelaskan ya, artinya biar melebar tapi kita paham ya. Itu dia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini menunjukkan kaum jin juga ada yang saleh dan ada yang fajir tadi ya. Akan tetapi, apakah tata cara ibadah mereka persis seperti ibadah kita? Jawabannya bagaimana? Ya, Az-Zarkashi berkata, telah terjadi perdebatan di kalangan ulama belakangan tentang apakah para jin dibebankan untuk menjalankan furu' cabang-cabang syariat. Maka para ahli tahqiq, para peneliti di antara mereka berpendapat bahwasanya para jin sama dibebani secara global. Akan tetapi tidak sama persis seperti syariat manusia. Karena para jin berbeda dengan manusia baik secara definisi maupun hakikat. Maka tentunya akan berbeda pula di bagian syariat. Contohnya, sebagian jin telah diberikan kekuatan untuk terbang di udara. Dan mereka juga diperintahkan untuk berhaji dengan terbang. Sementara manusia tidak diperintahkan demikian karena tidak bisa terbang. Ya, enak nggak bisa terbang ya teman-teman ya. Langsung Ustaz ngajar terbang ke Bekasi sekarang ya, ke Depok sampai ya.
Gimana kalau terbang teman-teman udah nggak bisa diatur sama ustazah. Yang bandel-bandel nggak bisa diatur. Ya, mana apa si Lina misalnya, mana siapa lagi, Humna, nggak bisa diatur. Ya, udah hilang. Mana lagi sholat di Masjidil Haram. Wah, terbang teman-teman ya. Nah, jin itu, jadi maka para ulama pun berbeda pendapat karena jin diperintahkan juga untuk apa namanya berhaji, tapi mereka dengan terbang, jadi mereka nggak laku pesawat terbang di sana. Di alam mereka nggak laku pesawat terbang, di kita pesawat terbang mahal ya. Uh, Akan tetapi sebaliknya, jin tentu dibebankan dengan perintah syariat yang tidak dibebankan kepada manusia. Maka setiap syariat berkaitan dengan syariat tabiat manusia secara khusus, maka tidak dibebankan kepada jin karena jin tidak memiliki tabiat tersebut. Nah, jadi mungkin ada syariat-syariat yang tidak bisa dilakukan manusia tapi dibebankan kepada jin. Ya. Uh, Intinya kita tidak perlu membahas dan mencari tahu bagaimana tata cara wudhu jin, cara beristinja mereka atau yang lainnya karena kita tidak tahu hakikat mereka, bagaimana cara mereka menikah. Ya mereka menikah juga teman, punya anak juga, tapi nggak tahu bagaimana sih karena kita nggak tahu hakikatnya, kita nggak tahu wujud aslinya jin itu bagaimana tuh. Jadi kita nggak perlu cari tahu, udahlah. Mereka intinya mereka mukallaf, mereka adalah kita tidak sendirian hidup di dunia ini, artinya ada makhluk lain. Maka ya udah mereka juga terbebani dengan syariat itu. Jadi kita nggak perlu kepo, mau tahu, mau kita masuk ke ini mereka pun nggak tahu semua kita ya. Ya, kadang dia bohong juga. Allah alam karena banyak jin kita kalau kita udah penipu dia suruh yang lain-lain, akhirnya kita terperangkap dengan jin sehingga kita terjerumus dalam kesesatan untuk kepentingan dunia dan lain-lainnya. Ya, nah itu dia ya. Nah, itu yang pertama, itu jin ya itu juga mukallaf dari ayat ini ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian dari ayat yang tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Juga yang kedua itu ibadah secara bahasa kembali wa ma khalaqtul jinna, beribadah al-abdu illa liya'budun. Ibadah secara bahasa itu kembali kepada makna hina dan rendah dan ketundukan ya. Liya'budun. Jadi kita diciptakan sebenarnya purpose, the main purpose. Tujuan Allah menciptakan manusia dan jin adalah untuk menyembahnya, itu dia. Enggak untuk kita di sini menjadi apa namanya orang terkenal, menjadi orang paling kaya, menjadi orang paling hebat, enggak ya. Sebenarnya memang untuk beribadah. Ya itu dalam perjalanan dunia ada orang yang Allah lebihkan rezekinya, jadilah dia orang paling kaya. Ada orang yang Allah lebihkan di fisiknya, jadilah orang dia paling tampan, paling cantik. Ada orang yang lebihkan dia dari dari lain-lainnya, sisi lainnya, ilmunya mungkin, jadilah dia orang yang paling pintar. Ya, jadi tapi message Allah adalah untuk menyembahnya. Ya, dikatakan al-abdul mamluk, yaitu hamba yang dimiliki, yaitu at-tariq, artinya jalan yang telah ditundukkan oleh kaki-kaki. Jadi bahasa itu, secara bahasa itu abdun ya, sebuah nama al-tariq mu'abbad yang dimiliki, itu yang ditunduk. Jadi ibadah itu tunduk. Adapun ibadah secara syariat maknanya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, Imam Ibnu Taimiyah. Al-ibadah hiya ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Nah, ini artinya ya. Arti ibadah secara istilah, apa arti ibadah? Jadi dikatakan itu ibadah ya. Misalkan nonton HP ibadah enggak? Nonton film misalkan, nonton film Netflix ya. Ibadah apa enggak, teman-teman? Kalau kita lihat di sini ya. Nah, kita ngaji ini ibadah nggak? Ibadah ya. Nah, kita lihat nih. Apa artinya? Ibadah ya ismun jami'. Yaitu berarti suatu kata yang mencakup likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Mencakup segala perkataan dan perbuatan ya, minal aqwal, dari perkataan ya, perbuatan al-batinah wa dhahirah yang dicintai dan diridai oleh Allah. Nah, jadi suatu kata yang mencakup keseluruhan general ya, segala perkataan, perbuatan lahir maupun batin yang dicintai Allah dan diridhonya.
Ya, kalau kita katakan nih kita belajar ibadah nggak? Ibadah ya. Allah cinta nggak? Allah cinta pasti. Allah ridai nggak? Ridai lah kita baca ayat. Yang nonton film Allah suka nggak? Ada nggak orang bilang nonton film ibadah? Ada nggak? Apalagi nonton Korea, drama percintaan misalnya. Ibadah nggak? Ini kalau teman-teman bilang ini drama karena itu perbuatan bukan perbuatan lahir atau batin lahir dicintai Allah atau diridai nggak? Oh, itu nggak tahu Ustaz kayaknya nggak mungkin ya apalagi ada cinta-cinta ada cium-ciuman. Oh enggak deh Ustaz. Berarti bukan ibadah seperti itu ya. Nah, itu dia. Jadi segala sesuatu yang memang Allah cintai itulah ibadah. Sama main game ibadah nggak? Main game ini Ustaz ibadah Ustaz biar kuat lagi Ustaz. Dia banyak ngeles tuh. Kadang santri-santri cowok gitu. Biar semangat lagi ngaji Ustaz. Ya silahkan tapi jangan bikin bikin syariat baru ya. Ada bikin jangan bilang itu ibadah. Ya bikin aduh maaf Ustaz, aduh, saya masih agak lalai ini. Refreshing dulu Ustaz. Makanya orang bilang kadang refreshing, dia nggak bilang ibadah. Ya, dia bilang refreshing. Menonton film refreshing dulu Ustaz, penat banget Ustaz. Capek Ustaz. Ya udah refreshing tapi jangan bilang ibadah ya. Allah suka nggak? Allah ridhai nggak? Itu ya. Jadi segala perbuatan maupun perkataan, baik lahir ataupun batin, yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Nah, dan ibadah, ini kenapa kita nih satu-satu ayat kita jelaskan ya. Tadi wa ma khalaqtul jinna, jin sudah kita jelaskan. Liya'budun, apa makna ibadah? Ya, untuk menyembahku, liya'budun ya. Nah, ibadah ditinjau dari pelakunya, yaitu menggabungkan antara ketundukan dan kecintaan. Jadi ibadah itu ketundukan dan kecintaan. Nah, ketundukan tanpa kecintaan bukanlah ibadah. Ketundukan bukan kecintaan, bukanlah ibadah. Nah, demikian juga sebaliknya, kecintaan tanpa ketundukan tidak ibadah. Allah, ini berat teman-teman. Ya. Imam Ibnu Taimiyah berkata, ismun yujma kamaladzulli. Ya, ibadah adalah kata yang mengumpulkan ketundukan yang sempurna wa nihayatahul wa kamalal hubbi lillah. Nihayata ya, dan puncaknya dengan kecintaan kepada Allah yang sempurna dan puncaknya fal hubbul khaliyu an dhullin wa dhullul khaliyu an hubbin la yakunu ibadah ya. Maka kecintaan yang kosong dari ketundukan, demikian juga ketundukan yang kosong dari kecintaan bukanlah ibadah. Wa innamal ibadatu ma yajma'u kamalal amrain. Hanyalah yang dikatakan ibadah apabila mengumpulkan dua perkara tersebut, yaitu ketundukan dan kecintaan. Artinya kita ibadah karena cinta karena Allah dan kita tunduk ya menundukkan jiwa kita, merendahkan diri kita ya pada Allah SWT. Jadi kita cinta. Kalau kita sholat aja nggak cinta sama Allah, nggak mau kita nggak takut sama nerakanya, maka itu nggak ibadah, nggak jelas nih ya. Nah, itu dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah ya. Tiga sisi pendalilan penulis di sini dari ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa, bahwa tujuan utama penciptaan tadi ada kita jelaskan ya, tadi sudah kita jelaskan jin, kemudian ibadah, kemudian yang ketiga yaitu tujuan utama dari penciptaan jin manusia adalah beribadah kepada Allah. Ya, dan ibadah tentu yang dimaksud adalah tauhid di sini, adalah mengesahkan Allah. Peribadatan hanya untuk Allah. Karena tidak mungkin Allah memerintah untuk beribadah kepada selain Allah. Karenanya Allah berdalil dengan rububiyahnya, yaitu Allah menciptakan mereka dan Allah memberi rezeki kepada mereka. Ini isyarat bahwa jika mereka ternyata beribadah kepada selain Allah, maka sungguh mereka telah terjerumus dalam kezaliman yang besar. Ya, kalaulah Allah menciptakan mereka untuk beribadah, Allah memberikan mereka rezeki ketika mereka hidup, Allah berikan mereka mata, hidung, telinga, Allah ciptakan mereka semua. Ya, Allah kasih rezeki, tahu-tahu beribadahnya bukan kepada Allah, tauhid uluhiyahnya salah, maka mereka terjerumus dalam kesyirikan yang besar. Karena yang memberi rezeki mereka adalah Allah semata, namun mereka beribadah ya, merendahkan diri mereka, bersujud kepada selain Allah, maka sungguh ini adalah
kezaliman ya yang besar. Makanya ya Allah tidak menyebutkan hewan pada ayat ini ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa wal hayawan illa liya'budun. Enggak disebutkan. Tidaklah aku ciptakan manusia, jin dan hewan-hewan untuk menyembahku. Enggak, hewan enggak dimasukkan di sini. Ya. Karenanya jika manusia dan jin tidak melakukan tujuan penciptaan ini, maka tidak ada bedanya mereka dengan hewan. Jadi kalau kita nggak sembah Allah, maka kita sama seperti hewan. Udah. Nah, jadi kalau kita nggak sembah Allah, kita sama seperti hewan. Bahkan mereka lebih parah lagi karena Allah dikasih kita akal, ya, dikasih kita syariat, akal, pikiran yang sempurna. Kita bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Tapi kita melakukannya seperti perbuatan-perbuatan hewan, tidak malu lagi. Maka justru kita lebih parah dari hewan. Hewan wajar dong. Ya, Allah tidak kasih dia akal ya. Ya, makanya dia melakukan apa-apa aja kadang di depan kita gitu kan, karena dia nggak ada akal, nggak perlu marah. Tapi kadang mereka juga berperasaan kadang ya. Seperti itu. Kalau kayak manusia nggak punya perasaan, makanya lebih parah daripada hewan. Dan mereka karena hewan tidak dibebani dengan perintah dan pertanggungjawaban ya, walaupun dengan maha adilnya Allah nanti di hari akhirat kambing yang patah tanduknya pun diadili oleh Allah. Cuman kemudian Allah musnahkan mereka jadi debu ya. Jadi karena mereka nggak ada surga dan neraka seperti itu bagi hewan. Sementara manusia dan jin akan bertanggung jawab di hari akhirat kelak. Nah, karenanya orang kafir tak kalah melihat hewan-hewan ternak di akhirat dikisah setelah itu menjadi tanah ya. Jadi para orang-orang kafir ini tak kalah melihat hewan-hewan kemudian musnah semua. Ya, sudah dikisah, sudah dilakukan keadilan Allah. Kemudian dikisah, misalnya dihancurkan, mereka dijadikan tanah semua. Artinya mereka untuk fana, artinya mereka nggak dikekalkan seperti kita ya, surga dan neraka. Maka orang-orang kafir berkata dalam surah An-Naba ayat 40 ayat terakhir ya. Ya lay wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Nah, jadi mereka aduh kenapa aku milih jadi manusia ya? Kenapa nggak jadi tanah aja dahulu atau jadi hewan aja dulu? Jadi nggak ada surga dan neraka kita. Aduh sekarang udah masuk neraka di mana nih kekal neraka jahanam. Nah, maka tujuan yang agung ini harus ditunaikan oleh manusia dan jin. Dan jika tidak, maka mereka akan terhampar ke neraka. Ya, itu dia dalil yang pertama. Ya, oke ya, kita masuk ke dalil berikutnya ya. Masih ada waktu. Oh, udah habis waktunya kita. Dalil kedua yaitu walaqad ba'atsna fi kulli ummatin. Betul ya? Dalil kedua di situ apa teman-teman? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Betul? An i'budullah wajtanibut taghut. Betul? Betul ya? Dalil kedua. Oke, hari ini kita cukupkan di dalil pertama aja, yaitu tentang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teman-teman tahu tadi ya dari tiga sisi. Di antaranya adalah jin juga sama seperti kita, dia mukallaf surga dan neraka. Kemudian ibadah itu sendiri, makna ibadah itu segala sesuatu perkataan ataupun perbuatan yang lahir dan batin dicintai dan diridhai Allah, itulah ibadah. Nah, dan yang ketiga yaitu tujuan daripada ayat itu yaitu untuk kita beribadah kepadanya ya. Nah, makanya ya, kalau seseorang yang misalkan menomorduakan akhirat, maka dia sungguh merugi ya. Ta'isa abdud dinar wa dirham, celakalah hamba dinar dirham, karena dia hanya mikir dunia saja ya. Nah, bahkan dalam ayat yang lain surah Al-Qasas ayat 77, wala tansa nasibaka minad dunya ya. Ya, ayat Qasas 77 itu tentang Qarun ya. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari apa?
prepare untuk akhirat betul, tapi wala tansa, dan juga seorang untuk melupakan kebahagiaan dan kenikmatan duniawi. Artinya jangan juga orang di masjid terus ya, nggak berusaha, nggak bekerja, maka dia itu tidak boleh juga ya. Nah, oleh karenanya itu dia ayat pertama ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu dia teman-teman ya, makna tauhid. Hari ini kita udah jelaskan makna tauhid ya, udah serulang kemarin. Kemudian tentang pembagian tauhid ya, yaitu tauhid ini sebenarnya hukum asalnya tidak dibagi, akan tapi karena ada penyimpangan, penyelewengan di sini, maka kita bagi tauhid itu menjadi tiga. Itu tauhid rububiyah. Rububiyah terdiri dari tiga ya, al-khalqu penciptaan, al-mulku kepemilikan, dan at-tadbir yaitu pengaturan ya. Nah, jadi hanya Allah yang menciptakan langit, hanya Allah yang memiliki itu langit, hanya Allah yang mengatur itu langit. Nggak ada siapapun yang mengaturnya. Ya, yang kedua adalah al-mulku. Ya, al-khalqu al-mulku kepemilikan. Kalau Allah yang menciptakan langit, pasti yang milikinya Allah, nggak mungkin orang lain memiliki. Nah, dan yang ketiga adalah at-tadbir. Kalau Allah yang memiliki dan Allah yang menciptakan, maka yang mengaturnya adalah Allah. Nah, itu dia ya, tauhid rububiyah ya. Tauhid uluhiyah itu dalam peribadatan, yaitu beribadah hanya semata karena Allah, yaitu mengesahkan Allah. Allah itu kita berdoa hanya kepada Allah, menyembelih hanya kepada Allah, bernazar hanya kepada Allah, salat hanya kepada Allah, sujud hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Nah, semua yang tahu kasih mudarat hanya kepada Allah, minta rezeki, berdoa kepada Allah semua. Itu dia. Ya, dan yang terakhir itu tauhid asma wa sifat. Yang ketiga itu tauhid ya, itu asma wa sifat berkaitan dengan zat Allah, itu sifat-sifat dan nama-nama Allah. Ya, walaupun terkadang ada sama, maha penyabar, maha penyayang, tapi hakikatnya berbeda. Ya, hakikatnya berbeda. Kelihatannya sama, tapi hakikatnya berbeda. Karena makanya kita katakan Allah maha penyayang, maha pengasih, maha penerima taubat, maha pengampun. Beda. Ampun manusia sama pemaaf manusia sama pemaafnya Allah beda ya. Jadi hakikatnya berbeda. Jadi tauhid asma was sifat itu yang ketiga, itu tentang zat Allah. Jadi itu dia pelajaran kita hari ini ya. Semoga teman-teman bisa yang tidak tahu dicatat ya, seperti itu ya. Begitulah kita belajar ya. Nah, karena kalau kita apa namanya, kalau kita dengar aja maka susah, jadi tercatat. Walaupun teman-teman sudah ada buku nih, dibelikan buku ya sama dari rumah tahfiz, tapi tentu teman-teman harus dengar penjelasan Ustadz ya. Siapa tahu teman-teman bisa buat kayak tadi ya, waktu sirah ataupun tauhid ini, teman-teman bisa buat itu karya, teman-teman tulis ya. Nah, ada di buku itu, ada penambahan-penambahan di buku itu, tulis itu, teman-teman buat sendiri nanti tulis di file, bikin di komputer. Teman-teman jadi rujukan untuk mengajar nanti. Siapa tahu teman-teman bisa ngajar tahfidz, tapi teman-teman juga bisa ngajarin tafsir, bisa ngajarin tauhid, bisa ngajarin sirah, ya teman-teman. Jadi ada karya teman-teman, karya apa namanya, pelajaran karya siapa, misalkan karya Aini. Karya Aini ini kami belajar di rumah tahfiz lepas dulu dengan Ustaz Zikran. Nah, itu boleh. Kita buat buku ya, tulis nanti boleh Ustaz Zikran di bawahnya Aini atau bawahnya siapa teman-teman yang mau ya. Nah, ditulis, jadi bagus. Kesian kalau buku itu misalkan nih habis belajar buku itu hilang. Itu sayang sekali menurut Ustaz. Nah, misalkan buku catatan antum itu hilang, itu jangan hilang. Makanya sebenarnya apalagi sekarang udah zaman medsos. Kalau dahulu tuh ulama itu kertas-kertas itu disimpan. Makanya sampai hari ini tuh terkadang di manuskrip itu tuh udah ada setengah, itu udah kadang udah kabur apa sih. Makanya kadang ada pendapat ulama dia berbeda kata mensyarahnya itu. Karena emang mereka tulis di lembaran-lembaran, teman. Sangat berharga sekali dahulu. Bahkan orang mencari, misalnya kayak Bukhari itu mencari sampai berbulan-bulan satu hadis itu sahih apa enggak, rela merantau jauh-jauh. Nah, hari ini kita sudah ada medsos, sudah ada komputer, sudah ada tab, sudah ada AI, apa teknologi macam-macam lah. Ya, bahkan teman-teman pun akan masukkan ke aplikasi apa, kita cuma ngomong aja semua terekam gitu, walaupun kita edit sedikit ada yang enggak ini kan. Luar biasa teman-teman. Jadi apalagi teman-teman yang anak milenial hari ini ya, zaman Gen apa ya teman? Gen Z apa. Jadi seperti itu ya, dipergunakan ya. Kita mampu dalam kebaikan, kita mau share kebaikan, maka share kebaikan.
Ya, seperti itu. Jadi jangan dibuang ya buku yang kan teman-teman udah tulis tuh. Nah, hanya teman-teman yang paham tuh ditulis atau diketik yang rapi nantilah di rumah kalau ada komputer ataupun ada di HP mungkin ataupun ditulis yang rapi gitu. Nah, penjelasan ini kita baru belajar sampai bab 1. Baru belum masuk bab 1. Tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Oh, di sini ini maknanya jin juga kayak kita, tapi ada hal-hal yang lain. Jin bisa terbang, ini kita nggak bisa terbang gitu. Gitu dibuat. Kemudian yang kedua ibadah, arti ibadah seperti ini. Ya, gitu. Jadi rapi teman-teman. Ketika kita rujuk ke buku itu, kita paham lagi itu. Jadi nggak sekedar di tulisan yang bikin kita males untuk membacanya seperti itu. Ya. Barakallahu fiik. Ini Ustaz sampaikan aja. Artinya kebanyakan hari ini banyak seperti itu. Kita udah belajar, udah buku itu udah jadi mungkin sarang semut, udah menjadi buku yang tidak pernah dipegang lagi seperti itu. Lihat para ulama dahulu itu menyimpan bukunya itu betul-betul ya. Sehingga ilmu mereka itu masuk gitu teman-teman. Barakallahu fikum. Oke, cukup ya pelajaran kita hari ini. Terima kasih teman-teman yang ada di Cibinong ya. Masya Allah ada di Cibinong, ada di Depok, dan ada di Bekasi ya. Semoga Allah sehatkan teman-teman semua. Allah matikan kita dengan tauhid yang benar kepada Allah ya. Mudah-mudahan kita semua Allah jaga keimanan kita dan dimasukkan kita dalam orang-orang yang salihin ya, dan diwafatkan kita dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Makasih ya semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dimatikan rekodnya sudah tidak? Ya.